Bab 2226. Cukup menggunakan formasi ini untuk berurusan dengan master di tingkat Kaisar Surga. Catatan dalam catatan rahasia formasi surga memang benar. Petik 2. Ye Yunfei sangat puas dengan efeknya, dan berkata sambil tersenyum. Catatan rahasia susunan surgawi diteruskan ke Ye Yunfei oleh penguasa makam pemakaman langit, dan buku rahasia yang diajarkan oleh orang kuat di negeri dongeng memang luar biasa. Di antara banyak formasi yang tercatat dalam catatan rahasia formasi surgawi, selusin formasi ini hanyalah keberadaan yang sangat biasa. Masih banyak lagi formasi cemerlang yang tercatat dalam catatan rahasia formasi surgawi. Hanya saja dengan level formasi saya saat ini, saya tidak dapat mengatur formasi brilian tersebut untuk saat ini. Selanjutnya saya akan terus meluangkan waktu untuk mempraktekkan isi formasi yang terekam dalam catatan rahasia formasi surgawi. Petik 2. Ye Yunfei memandangi lusinan Master Kaisar Langit yang terus-menerus mundur dari serangan formasi, dan berpikir sendiri. Ye Yunfei sekarang semakin memahami betapa berharganya catatan rahasia formasi surgawi. Kekuatan formasi ini terlalu kuat. Tanpa diduga, level formasi juniorku sangat tinggi. Dibandingkan dengan dia, saya benar-benar malu. Haha, itu benar, saya tidak mengharapkan junior yang begitu mengerikan dari keluarga kami. Petik 2. Di tanah leluhur orang Miao, Raja Suzaku memiliki persepsi yang jelas tentang dunia luar, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraannya. Dalam benaknya, dia selalu menganggap Ye Yunfei sebagai juniornya. Nyatanya, Ye Yunfei memang keturunan dari kebangsaan Miao. Karena ibu Ye Yunfei adalah pangeran ketiga berkebangsaan Miao, dan pangeran ketiga adalah putra Raja Suzaku. Omong-omong, sebagian dari darah Raja Suzaku mengalir dari tubuh Ye Yunfei. Jadi Raja Suzaku secara alami sangat bersemangat saat melihat Ye Yunfei begitu jahat. Di masa depan, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat Ye Yunfei setuju dengan orang-orang Miao kita. Anak ini memiliki kasih sayang yang sangat dalam untuk keluarganya, jadi aku hanya perlu bersikap baik kepada Ziqiong dan Xiao Fei. Cepat atau lambat dia akan memperlakukan kita orang Miao sebagai miliknya. Petik 2. Raja Suzaku berpikir sendiri. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan kekuatan Ye Yunfei saat ini, prestasi masa depannya tidak akan pernah berhenti di Kaisar Surga, dan dia pasti akan menjadi master negeri dongeng. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan orang Miao memanjat pohon besar ini. Kekuatan formasi ini terlalu menakutkan, sepertinya kita tidak bisa menghadapinya. Ayo pergi. Petik 2. Pada saat ini, banyak master Kaisar Langit berteriak. Beberapa Master Kaisar Langit sudah mulai terluka, dan mereka berbalik dan ingin pergi. Kamu tidak bisa pergi. Ye Yunfei tersenyum ringan. Saat Ye Yunfei mengatur formasi, dia sudah membayangkan situasi formasi. Sekarang setelah dia melakukannya, Ye Yunfei tidak berniat melepaskan makhluk-makhluk ini. Timbul, Ye Yunfei mengibarkan bendera di tangannya dengan kasar. Bergemuruh, 7 formasi lagi muncul pada saat bersamaan. Posisi ketujuh formasi ini semuanya berada di pinggiran terluar, yang kebetulan menutup jalan belakang puluhan kaisar. Baru saja Ye Yunfei sengaja dikejar oleh para penguasa Kaisar Langit itu, berlarian, berteleportasi terus-menerus, berlari lebih dari setengah jam, hampir menutupi semua lokasi terdekat, hanya untuk mengatur berbagai formasi. Brengsek, 7 formasi lagi. Bagaimana level formasi anak ini bisa begitu menakutkan? Ada begitu banyak formasi yang diatur, dan kami tidak menyadarinya sama sekali. Petik 2. Corak para Master Kaisar Langit itu berubah drastis. Mereka menemukan bahwa sulit bagi mereka untuk pergi, dan rute pelarian mereka diblokir. Kamu tidak bisa melarikan diri, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Ledakan. Setelah berbicara, Ye Yunfei terus mengibarkan bendera formasi di tangannya. Ledakan. Semua formasi mulai meledak, satu demi satu balok energi formasi yang keras, merobek ruang, menderu dan membombardir puluhan Kaisar Langit. Energi formasi yang mengerikan benar-benar merebus dunia. Ini seperti akhir dunia. Dihadapkan dengan begitu banyak serangan mengamuk, lusinan Kaisar Surgawi itu mengubah wajah mereka dengan liar, dan mencoba yang terbaik untuk melawan mereka dengan segala cara. Mereka menemukan bahwa kekuatan formasi ini sangat menakutkan. Beberapa dari Master Kaisar Langit ini mengorbankan senjata sihir, dan beberapa menampilkan berbagai keterampilan dan teknik rahasia, dan pemandangannya sangat intens.
Semua orang mencoba untuk lebih dekat, berkumpul bersama, dan menghadapinya bersama. Kaisar Langit yang dipimpin oleh faksi gelap berteriak. Ketika Master Kaisar Surgawi lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua bergerak mendekat dan berkumpul bersama untuk membentuk formasi pertahanan. Dengan cara ini, para Master Kaisar Langit ini benar-benar merasa sedikit lebih santai. Ini baru permulaan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Semua orang bekerja sama untuk menerobos formasi satu arah. Selama kita menembus formasi satu arah, kita akan bisa menerobos. Pakar Kaisar Langit yang dipimpin oleh faksi gelap meraung. Jadi para Master Kaisar Langit ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertanggung jawab untuk menahan serangan formasi, dan kelompok lainnya bertanggung jawab untuk menghancurkan formasi. Formasi pertahanan yang dibentuk oleh Kaisar Surgawi ini terus bergerak ke satu arah, mencoba menerobos formasi ke arah itu, lalu menerobos. Kalian semua bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Kaisar Langit yang dipimpin oleh faksi gelap berteriak pada orang-orang di kejauhan. Baik faksi gelap dan tiga Kaisar Surgawi membawa banyak orang. Saat ini, orang-orang itu tersebar di berbagai tempat di alam Suzaku, mengendalikan dunia kecil ini. Mengikuti perintah dari penguasa faksi gelap, pasukan dari faksi gelap dan tiga Kaisar Surgawi mulai bergegas menuju posisi medan perang, dan mulai menerobos formasi dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi makhluk dengan kekuatan rata-rata ini sama sekali tidak bisa menembus formasi yang dibentuk oleh Ye Yunfei. Miao pria dan kuda, pergi bersamaku untuk membunuh musuh. Di tanah leluhur orang Miao, Raja Suzaku melihat pemandangan ini, meraung keras, dan bergegas keluar dari tanah leluhur bersama orang Miao. Kalian berani datang ke alam Suzaku kami untuk membuat masalah, kalian semua akan mati. Sebelum alam Suzaku, banyak makhluk telah mati di tangan orang-orang ini. Sekarang menghadapi orang-orang ini, Raja Suzaku penuh aura pembunuh. Dia memberi perintah dan memimpin pengisian. Membunuh. Oleh karena itu, anggota kebangsaan Miao semuanya membunuh, meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan satu persatu mulai mati-matian. Bunuh, balas dendam mereka yang mati di alam Suzaku. Bunuh orang-orang ini dan jangan biarkan mereka kabur. Semua orang dari kebangsaan Miao jatuh ke dalam keadaan gila, bergegas untuk membunuh dengan seluruh kekuatan mereka. Raja Suzaku memimpin, membunuh semua pasukan faksi gelap dan tiga Kaisar Surgawi, menangis dan melolong, seperti memanen padi, mereka jatuh berkelompok. Tapi makhluk dengan kekuatan rata-rata ini sama sekali tidak bisa menembus formasi yang dibentuk oleh Ye Yunfei. Miao pria dan kuda, pergi bersamaku untuk membunuh musuh. Di tanah leluhur orang Miao, Raja Suzaku melihat pemandangan ini, meraung keras, dan bergegas keluar dari tanah leluhur bersama orang. Miao, kalian berani datang ke alam Suzaku kami untuk membuat masalah. Kalian semua akan mati. Sebelum alam Suzaku, banyak makhluk telah mati di tangan orang-orang ini. Sekarang menghadapi orang-orang ini, Raja Suzaku penuh aura pembunuh. Dia memberi perintah dan memimpin pengisian, membunuh. Oleh karena itu, anggota kebangsaan Miao semuanya membunuh. Meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan satu persatu mulai mati-matian, bunuh, balas dendam mereka yang mati di alam Suzaku, bunuh orang-orang ini dan jangan biarkan mereka kabur. Semua orang dari kebangsaan Miao jatuh ke dalam keadaan gila, bergegas untuk membunuh dengan seluruh kekuatan mereka. Raja Suzaku memimpin, membunuh semua pasukan faksi gelap dan tiga Kaisar Surgawi, menangis dan melolong, seperti memanen padi, mereka jatuh berkelompok. Bab 2227. Di masa berikutnya, di bawah kepemimpinan pribadi Raja Suzaku, orang-orang Miao terus memburu dan membunuh faksi gelap dan tiga Kaisar Surgawi di alam Suzaku. Tidak lama kemudian Miao mendapatkan kembali kendali atas alam Suzaku. Sebagian besar faksi gelap dan tiga Kaisar Surgawi terbunuh. Hanya sedikit yang lolos begitu saja. Di saat yang sama, Raja Suzaku juga berurusan dengan beberapa pengkhianat di alam Suzaku. Sebelum faksi gelap dan tiga Kaisar Surgawi menginvasi alam Suzaku, banyak kekuatan dan makhluk dari alam Suzaku memberontak dan membelot ke musuh. Bahkan beberapa anggota suku Miao telah membelot ke musuh. Raja Suzaku tanpa ampun membunuh semua pengkhianat ini. Akhirnya, Raja Suzaku kembali ke medan perang. Di medan perang, lusinan Kaisar Langit itu bekerja sama untuk menghancurkan formasi ke satu arah. Hanya saja formasi yang diatur oleh Ye Yunfei ini terlalu kuat.
lusinan Kaisar Surgawi telah melemparkan untuk waktu yang lama, sejauh ini, bahkan tidak ada satupun formasi yang rusak. Lusinan Kaisar Surgawi ini benar-benar cemas saat ini, dan mereka bekerja sama untuk menyerang formasi dengan sekuat tenaga. Paksaan energi yang kuat terus-menerus membombardir formasi itu seperti lautan luas. Lihat, tampaknya ada celah dalam formasi itu. Petik 2. Tiba-tiba, seorang Kaisar Surgawi berteriak kaget. Sungguh, semuanya, bekerja lebih keras dan hancurkan formasi ini bersama. Petik 2. Kaisar Surgawi lainnya semuanya disegarkan. Setelah bekerja selama setengah hari, akhirnya berhasil. Kemudian para Master Kaisar Langit ini bekerja lebih keras untuk menerobos formasi. Hei, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin. Pada saat ini, Ye Yunfei terlihat sangat santai, dengan tangan di belakang, berdiri di tengah lebih dari selusin formasi, menatap Kaisar Surgawi yang sedang memecahkan formasi. Oke, sekarang kamu siap mati. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Ledakan, lebih dari selusin formasi mulai meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Meledak satu demi satu balok energi formasi yang keras, membombardir puluhan Kaisar Surgawi seperti badai hujan. Ayo atur beberapa formasi lagi. Ye Yunfei menemukan bahwa meskipun lusinan formasi ini dapat menjebak dan menekan lusinan Kaisar Langit ini, mereka tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengatur beberapa formasi lagi. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lebih dari 100 bendera formasi muncul, naik ke langit, bangkit melawan angin, dan berubah menjadi bendera besar yang menopang langit, meniup angin dan mengeluarkan suara berburu. Memanggil, Ye Yunfei bergerak cepat, mengambil lebih dari 100 bendera formasi dan berjalan mengelilingi medan perang, dan mulai membentuk formasi lagi. Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin Kaisar Langit di Sky Breaking Boundary, dan memperoleh sebagian besar properti dari selusin Kaisar Langit itu, termasuk banyak bahan formasi. Karena di antara selusin Kaisar, beberapa Kaisar sering mempelajari formasi, meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, tetapi mereka memiliki koleksi bahan formasi yang kaya. Bahan-bahan formasi itu sekarang ada di tangan Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menyusun 6 formasi besar. Dan kekuatan dari 6 formasi ini bahkan lebih baik. Karena Ye Yunfei baru saja menyiapkan formasi secara diam-diam, ada banyak batasan, dan gerakannya tidak boleh terlalu besar, sehingga kekuatan formasi tidak cukup kuat. Sekarang Anda dapat melepaskan tangan dan kaki Anda untuk mengatur, dan susunan yang terbentuk mewakili level tertinggi Ye Yunfei. Ledakan, 6 formasi besar diaktifkan pada saat bersamaan, mengguncang seluruh dunia. Suzaku, Ye Yunfei mengatur formasi ini di posisi terluar, dan bekerja sama dengan puluhan formasi sebelumnya untuk membentuk pengepungan yang lebih besar, mengelilingi puluhan Kaisar Surgawi. Bergemuruh, saat berikutnya, energi dunia dan hukum langit dan bumi berkumpul dengan cepat menuju 6 formasi ini. Ke-6 formasi ini didasarkan pada energi dan hukum seluruh dunia, dan mereka adalah formasi paling kuat yang sejauh ini dapat diatur oleh Ye Yunfei. Kemudian, di bawah kendali Ye Yunfei, 6 formasi mulai melancarkan serangan kekerasan. Mengaum, seekor naga hijau besar berubah dari langit di atas salah satu formasi. Tubuh besar itu membentang melintasi langit, memberi orang dampak visual yang sangat besar. Naga hijau itu meraung dan bergegas menuju Kaisar Surgawi. Apa ini? Kaisar Langit terkejut dan berteriak keras. Dia merasakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh naga hijau. Bergemuruh, Kaisar Langit mengorbankan segel hitam besar, memperbesarnya terus-menerus, dan memblokirnya menuju naga hijau. Dengan keras, segel hitam besar itu terlempar terbang. Master Kaisar Langit menjerit dan terbelah 2 di tempat. Ho, 5 formasi lainnya juga berubah menjadi berbagai binatang buas dan setan, yang semuanya memancarkan paksaan energi yang luar biasa, dan bergegas menuju puluhan Kaisar Surgawi. Dan selusin formasi sebelumnya juga terus mengeluarkan sejumlah besar sinar energi formasi, terus menyerang puluhan Master Kaisar Langit. 6 formasi yang baru diatur oleh Ye Yunfei terlalu kuat, dengan tambahan 6 formasi ini, puluhan Master Kaisar Langit mulai tidak bisa melawan. Serangkaian jeritan terus terdengar, dan puluhan Kaisar Langit terlempar oleh pengeboman. Nak, biarkan aku keluar segera. Petik 2. Tubuh Master Kaisar Langit hancur berkeping-keping oleh energi formasi,
dan dia hampir tidak mengatur ulang tubuhnya, berteriak dalam kemarahan. Ledakan, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan 4 atau 5 formasi melancarkan serangan padanya pada saat bersamaan. Ah! Tuan Kaisar Langit menjerit, dan tubuhnya yang baru ditata kembali meledak lagi. Tubuh jiwanya juga terluka, gemerincing. Dengan kilasan sosoknya, Ye Yunfei datang tepat di depan Tuan Kaisar Langit ini. Formasi ini diatur oleh Ye Yunfei sendiri, jadi tentu saja Ye Yunfei bebas datang dan pergi dalam formasi tersebut tanpa ada batasan. Gemerincing, pohon budidaya jiwa muncul, membuam sejumlah besar akar, cabang dan daun, mengikat tubuh jiwa penguasa Kaisar Langit sekaligus, dan kemudian dengan paksa menyeretnya ke laut jiwa Ye Yunfei. Ah, pada saat yang sama, Master Kaisar Surgawi lainnya di dekatnya diledakkan oleh pancaran energi-energi formasi yang sangat deras. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan tiba-tiba datang ke sisi Tuan Kaisar Surga. Pohon budidaya jiwa bekerja sama dengan 2 tubuh jiwa, dan dalam beberapa gerakan, dia secara paksa mengendalikan tubuh jiwa tuannya dari Kaisar Surga, lalu menyeretnya ke lautan jiwa. Ye Yunfei, apakah kamu sudah memikirkan tentang konsekuensi membunuh begitu banyak anggota faksi gelap kita? Meskipun kekuatanmu bagus, itu bukan apa-apa bagi faksi gelap kami. Anda tidak memiliki kekuatan untuk menanggung kemarahan faksi gelap kami. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Petik 2. Ahli Kaisar Langit yang dipimpin oleh faksi gelap melihat Ye Yunfei membunuh satu demi satu ahli Kaisar Langit, mau tidak mau menjadi cemas, dan berteriak keras. Hei, kamu faksi gelap tidak hanya datang untuk memburu dan membunuhku, tetapi juga ingin berurusan dengan orang tua dan keluargaku. Permusuhan antara aku dan faksi gelapmu tidak bisa lagi diselesaikan, jika aku tidak membunuhmu, apakah aku menunggumu untuk membunuhku? Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin, menunjukkan ekspresi mengejek. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mendesak formasi itu, dan secara pribadi menembak ke dalam formasi untuk membunuh satu demi satu Master Kaisar Langit. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia sudah mampu mengalahkan Kaisar Sempurna, dan dengan kerjasama dari begitu banyak formasi yang kuat, bahkan lebih mudah untuk berurusan dengan para penguasa Kaisar ini. Dan di bawah serangan terus-menerus dari begitu banyak formasi pertahanan dari para Master Kaisar Langit ini telah benar-benar hancur, dan mereka tidak dapat lagi berkumpul bersama, dan mulai bertarung secara mandiri. Dengan cara ini, mereka bukan lagi lawan Ye Yunfei. Setelah setengah jam, lebih dari setengah dari lusinan Master Kaisar Langit dibunuh oleh Ye Yunfei, hanya menyisakan 4 yang paling kuat. Pertarungan ini benar-benar luar biasa. Ye Yunfei telah membunuh lebih dari 20 penguasa Kaisar Langit sekarang. Hal semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di 3000 dunia besar dan kecil, peristiwa mengejutkan yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Jika berita hari ini keluar, seluruh dunia berukuran 3000 pasti akan menjadi sensasi. Petik 2. Raja Suzaku berdiri di kejauhan dan menyaksikan Ye Yunfei terus membunuh satu demi satu Master Kaisar Langit. Keterkejutan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Anda tahu, di dunia berukuran 3000 sebelumnya, Master Kaisar Langit berdiri di puncak piramida. Salah satu dari Master Kaisar Langit dapat dengan mudah menekan 3000 dunia berukuran. Tapi sekarang para penguasa Kaisar Langit ini terlihat sangat lemah di depan Ye Yunfei, seperti sekelompok domba yang menghadapi harimau, hanya untuk disembelih. Bab 2228. Itu sebenarnya diloloskan oleh penguasa Istana Dewa Surgawi. Dia benar-benar memiliki jimat teleportasi ruang waktu yang berharga. Dikatakan bahwa Istana Tianshan memiliki sejarah yang sangat kuno dan warisan yang sangat panjang, tidak aneh memiliki beberapa senjata ajaib yang diturunkan dari zaman kuno. Hanya saja jimat teleportasi ruang waktu semacam ini sangat langka, dan dia hanya memiliki paling banyak 1 atau 2. Petik 2. Dalam adegan kacau barusan, Master Istana Dewa Surgawi tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas jimat kuning dan mengaktifkannya secara langsung. Lalu menghilang. Ye Yunfei sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini, dan berpikir sendiri. Saat ini, masih ada 4 penguasa Kaisar Langit yang terperangkap dalam formasi, termasuk Kaisar Langit yang dipimpin oleh Tian Luo dan faksi gelap. Kamu Yunfei, mulai sekarang, faksi gelap kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anda akan menyesali apa yang Anda lakukan hari ini. Petik 2. Kaisar Langit yang dipimpin oleh faksi gelap menatap Ye Yunfei dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin. Haha, dia mengatakannya seolah-olah kamu,
faksi gelap, akan membiarkanku pergi sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah untuk mati. Petik 2. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengaktifkan formasi dan meluncurkan serangan yang lebih ganas. Sesaat kemudian, dua jeritan terdengar, dan dua lagi penguasa Kaisar Langit terbunuh pada saat bersamaan. Saat ini, hanya Kaisar Langit dan Tianluo yang dipimpin oleh faksi gelap yang tersisa dalam formasi. Seperti yang diharapkan dari Ye Tiandi, yang telah menjadi kaisar selama 2 generasi. Apa yang dikatakan orang tua buta itu benar, Ye Tiandi, begitu kamu menjadi kaisar surga lagi dalam hidupmu, kekuatanmu akan menakutkan. Saya akhirnya melihatnya sekarang. Petik 2. Tianluo memandang Ye Yunfei dengan mata yang rumit, dan menghela nafas. Hanya saja, Ye Tiandi, cepat atau lambat aku akan kembali untuk menyelesaikan akun denganmu. Tianluo melanjutkan, apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tianluo, Ye Yunfei sedikit terkejut, lalu bertanya sambil mencibir. Ye Tiandi, kita akan bertemu nanti. Tianluo menatap Ye Yunfei dan berkata, ledakan. Saat berikutnya, tubuh Tianluo tiba-tiba meledak, dan selusin makhluk hitam bersayap muncul. Makhluk hitam ini memancarkan roh jahat yang mengerikan, dan mereka semua memegang garpu baja berbilah 3 di tangan mereka. Ruang yang diblokir oleh metode formasi ingin meninggalkan. Di mana harus melarikan diri. Melihat ini, Ye Yunfei berteriak keras dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk. Bergemuruh, semua formasi rusuh pada saat yang sama, melancarkan serangan mengamuk. Bang-bang, satu demi satu, makhluk hitam bersayap dihancurkan berkeping-keping oleh pancaran energi formasi, berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam di seluruh langit. Namun pada akhirnya, masih ada makhluk hitam yang secara paksa merobek angkasa, keluar dari celah angkasa, dan menghilang. Tanpa diduga, dia ternyata berasal dari klan Asura. Sungguh aneh, tidak ada keluarga Asura di dunia dengan ukuran 3000, mungkinkah dia berasal dari ruang dan waktu lain? Petik 2. Saat ini, Kaisar Langit yang dipimpin oleh faksi gelap mengenali identitas Tianluo dan berkata dengan lembut. Klan Asura, jantung Ye Yunfei berdetak kencang. Ye Yunfei telah mendengar sebelumnya bahwa memang ada ras seperti itu, tetapi tampaknya itu adalah ras misterius dalam legenda, dan tidak ada ras seperti itu di 3000 dunia. Tanpa diduga, Kaisar Tianluo yang terkenal adalah milik klan Asura yang legendaris. Sekarang giliran Anda, Ye Yunfei menatap Kaisar Langit yang gelap, dan berkata dengan dingin, Kaisar Surgawi dari faksi gelap ini adalah Kaisar Surgawi yang sempurna, dan kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Tianluo. Aku tidak pernah membayangkan bahwa penjahat muda sepertimu akan muncul di dunia berukuran 3000. Ye Yunfei, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda bersedia bergabung dengan faksi gelap kami? Jangan khawatir, dengan bakat dan bakat Anda, faksi gelap kami pasti akan melatih Anda dengan seluruh kekuatan kami. Dijamin membuat Anda menjadi pembangkit tenaga listrik negeri ajaib. Bahkan, faksi gelap kami memiliki kemampuan untuk membiarkan Anda meninggalkan ruang dan waktu dari 3000 dunia, dan pergi keluar untuk berkembang di ruang dan waktu lain. Petik 2. Kaisar Langit yang gelap itu menatap Ye Yunfei dan bertanya, saya menghargai kebaikanmu, hanya saja tidak ada kemungkinan perdamaian antara aku dan faksi gelapmu. Nah, sekarang kamu bisa pergi ke neraka. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Setelah berbicara, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan semua formasi meledak bersama, meluncurkan serangan mengerikan lainnya. Balok energi formasi yang kuat menyerang Kaisar Langit yang gelap seperti hujan deras. Sayangnya, Ye Yunfei, saya telah memberi Anda beberapa kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana memahaminya. Di masa depan, Anda pasti akan menyesali pilihan yang Anda buat hari ini. Saya memiliki status khusus, Anda tidak dapat membunuh saya dengan kemampuan Anda. Petik 2. Kaisar Surgawi yang gelap menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Apakah ada cara lain bagi orang ini untuk melarikan diri? Ye Yunfei sedikit mengernyit. Makhluk tertinggi yang terhormat, tolong beri saya energi dan bawa saya pergi. Pada saat ini, Kaisar Langit yang gelap itu mengangkat tangannya, berpose dengan postur yang aneh, dan berteriak dengan keras. Ledakan, ruang di depannya tiba-tiba bergetar hebat, langsung meledak, dan saluran ruang gelap muncul.
Kamu Yunfei, kamu pasti akan menyesalinya. Kaisar surgawi yang gelap melangkah ke lorong luar angkasa di depannya, menatap kembali ke arah Ye Yunfei, berkata dengan mencibir, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Bagaimana bisa? Ruang ini telah disegel rapat oleh formasi yang saya atur, dan dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak dapat menembus blokade ruang di sini. Mengapa dia bisa melewatinya dengan begitu mudah, seolah-olah sama sekali mengabaikan formasi yang aku atur? Petik 2. Ye Yunfei sedikit tercengang. Salah. Orang ini tidak meninggalkan ruang ini dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, ada kekuatan misterius, yang sepertinya datang dari jarak jauh, secara paksa menghancurkan blokade ruang di sini dan mengangkatnya. Petik 2. Hun Lao muncul di samping Ye Yunfei dan berbicara. Kekuatan misterius dari jarak yang sangat jauh. Ye Yunfei terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Mampu menggunakan kekuatan gaib untuk memecahkan blokade ruang di alam Suzaku dari jarak yang begitu jauh, master seperti itu benar-benar menakutkan. Mungkinkah ada orang kuat negeri dongeng yang membantunya? Kata Ye Yunfei. Faksi gelap adalah salah satu kekuatan paling misterius dan kuat di dunia berukuran 3000, dan pasti ada orang kuat dari negeri dongeng yang duduk di sana. Jadi tidak mengherankan jika ada orang kuat di negeri dongeng yang membantu orang itu meninggalkan ruang ini. Petik 2. Kata orang tua itu. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei menghapus semua formasi yang baru saja diatur. Sekarang alam Suzaku aman. Ye Yunfei berbalik, menatap Raja Suzaku di kejauhan, dan berkata, "Ya, Suzaku Realem akhirnya aman. Ye Yunfei, untungnya kamu tiba tepat waktu, jika tidak, alam Suzaku kita pasti akan ditempati oleh faksi gelap dan 3 kaisar surgawi." Petik 2. Raja Suzaku segera datang dan berkata, "Dengan rasa terima kasih, keluarga saya ada di sini dan saya pasti datang. Raja Suzaku, terima kasih telah melindungi keluargaku," kata Ye Yunfei. Orang ini sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai juniorku. Raja Suzaku berpikir sendiri. Hanya saja sekarang dia tidak berani memasang wajah sesepuh di depan Ye Yunfei. Dia mengerti bahwa kekuatan Ye Yunfei telah melampaui dia, baru saja Ye Yunfei membunuh puluhan penguasa Kaisar Langit sekaligus. Bab 2229. Saya berencana untuk membuat beberapa formasi di sini di tanah leluhur orang Miao Anda untuk memperkuat pertahanan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, orang tua Ye Yunfei, saudara perempuan, dan anggota keluarga Ye semuanya ada di alam Suzaku. Dapat dikatakan bahwa alam Suzaku ini sangat penting bagi Ye Yunfei sekarang. Jadi Ye Yunfei secara alami harus mempertimbangkan keamanan Suzaku Realem. Bagus, jika Anda memerlukan bantuan atau materi formasi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Petik 2. Raja Suzaku sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata itu. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri kekuatan mengerikan dari formasi yang Ye Yunfei buat. Mendengar bahwa Ye Yunfei ingin membuat formasi di sini di tanah leluhur orang Miao, dia tidak berharap apa-apa. Formasi yang diatur oleh Ye Yunfei baru saja membunuh puluhan Kaisar Langit. Jika Ye Yunfei menyebarkan sejumlah formasi di tanah leluhur orang Miao, itu pasti akan meningkatkan kemampuan pertahanan tanah leluhur orang Miao. Tidak perlu takut berapa banyak Kaisar Surgawi yang akan datang di masa depan. Jadi tentu saja Raja Suzaku sangat bersemangat. Aku akan mempelajari medan di sini terlebih dahulu, dan aku akan menyiapkan formasinya nanti. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, dengan baik, jika Anda butuh sesuatu, bicaralah dengan saya kapan saja. Petik 2. Raja Suzaku mengangguk. Dia sekarang berada di depan Ye Yunfei, dengan sikap memperlakukan satu sama lain secara setara. Sekarang dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kebaikan Ye Yunfei terhadap orang-orang Miao di alam Suzaku. Dia mengerti bahwa penjahat muda seperti itu masih memiliki potensi perkembangan yang besar di masa depan. Berteman baik dengan Ye Yunfei sama dengan memanjat pohon besar yang bisa diandalkan oleh orang-orang Miao. Alam Suzaku aman sekarang, biarkan aku membiarkan semua orang keluar. Raja Suzaku berkata kepada Ye Yunfei, lalu berjalan ke tanah leluhur dan memanggil semua orang yang berlindung di tanah leluhur sebelumnya. Orang-orang yang berlindung di tanah leluhur kebangsaan Miao sebagian besar termasuk anggota kebangsaan Miao, anggota suku Ye, dan beberapa kekuatan dan penguasa di dunia Suzaku yang memiliki hubungan sangat baik dengan kebangsaan Miao. Akhirnya, tubuh jiwa Jinwu dan Yuyue telah disempurnakan sepenuhnya. Kekuatan jiwaku juga meningkat pesat. Petik 2. Pada saat ini,
di lautan jiwa Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa akhirnya memurnikan dan menyerap jiwa dua kaisar langit, Jinwu dan Yu Yue. Ini berarti bahwa dua kaisar langit, Jinwu dan Yu Yue, telah resmi jatuh. Kedua kaisar surga ini pernah mengejutkan era di dunia 3000 ukuran. Dahulu kala, di dunia 3000 ukuran, selama tiga kaisar surgawi disebutkan, semua roh akan kagum dan dunia akan menghormati mereka. Tiga kaisar langit telah menjadi simbol era di 3000 dunia. Tanpa diduga, dua kaisar surgawi jatuh di lautan jiwa Ye Yunfei. Ketika dua kaisar surgawi Jinwu dan Yu Yue secara resmi jatuh, tablet jiwa yang ditempatkan di istana tempat mereka biasanya tinggal tiba-tiba meledak dan berubah menjadi puing-puing. Apa yang terjadi? Tablet jiwa gagak emas benar-benar meledak. Mungkinkah kaisar gagak emas telah jatuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Di istana tempat kaisar langit gagak emas biasanya tinggal, seorang lelaki tua yang bertugas menjaga istana tercengang dan tidak percaya. Tidak baik, tablet jiwa kaisar Yu Yue hancur. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Di istana tempat kaisar Yu Yue biasanya tinggal, seorang wanita tua berteriak keras saat dia melihat tablet jiwa yang baru saja hancur berkeping-keping. Oh tidak, kaisar gagak emas telah jatuh. Dia dibunuh oleh Ye Yunfei di alam Suzaku. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Petik 2. Itu buruk. Kaisar Yu Yue dibunuh oleh bocah Ye Yunfei di alam Vermilion Bird. Petik 2. Tidak lama kemudian, sejumlah kecil bawahan Jinwu dan Yu Yue melarikan diri dari alam burung Vermilion dan membawa kembali berita tentang jatuhnya dua kaisar langit. Segera kaisar Jinwu dan bawahan kaisar Yu Yue mulai panik. Saat ini, di alam Suzaku, Feier, kamu akhirnya kembali. Ye Tianpeng, Miao Ziqiong dan Xiao Fei mengetahui dari Raja Suzaku bahwa Ye Yunfei berada di luar tanah leluhur orang Miao, dan langsung bergegas keluar terlebih dahulu. Ketika Miao Ziqiong melihat Ye Yunfei dari kejauhan, dia berteriak kegirangan, menunjukkan keterampilan tubuhnya, dan lari ke sini. Dia khawatir tentang Ye Yunfei ketika dia mengetahui bahwa Ye Yunfei sedang diburu oleh tiga kaisar surgawi dan penguasa istana Dewa Surgawi. Sekarang dia melihat Ye Yunfei berdiri di depannya hidup dan sehat, dia akhirnya melepaskannya dari hatinya yang menggantung. Kakak, Xiao Fei juga sangat bersemangat ketika dia melihat Ye Yunfei. Dia menunjukkan keterampilan tubuhnya, dan mengudara, melampaui Miao Ziqiong dalam sekejap, dan mendarat di depan Ye Yunfei lebih dulu. Saudaraku, aku mendengar Raja Suzaku berkata bahwa kamu membunuh puluhan penguasa Kaisar Langit. Apakah itu benar atau palsu? Xiao Fei telah mendengar dari Raja Suzaku bahwa Ye Yunfei telah membunuh puluhan penguasa Kaisar Langit dengan menggunakan formasi. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan, dan dia langsung bertanya begitu dia datang di depan Ye Yunfei. Tentu saja itu benar, jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Kakak, kamu luar biasa. Aku akan sebaik kamu di masa depan. Petik 2. Xiao Fei menunjukkan ekspresi kekaguman, seperti seorang gadis kecil. Membunuh lusinan Kaisar Langit dalam satu pertempuran sungguh mencengangkan. Hehe, senang bisa kembali. Ye Tianpeng juga sangat senang melihat putranya kembali dengan selamat, dan berkata sambil tersenyum. Kemudian Ye Yunfei menghabiskan sebagian besar hari bersama keluarganya. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei terus mempelajari topografi tanah leluhur orang Miao dan mulai mengatur formasi. Sesuai dengan kebutuhan Ye Yunfei, Raja Suzaku mengirim seseorang untuk mengambil sejumlah besar bahan formasi dari rumah harta karun orang Miao dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei untuk digunakan. Pada akhirnya, Ye Yunfei mengatur sejumlah besar formasi di tanah leluhur orang Miao dan beberapa posisi penting di alam burung Vermilion. Terutama di kota Tianpeng tempat tinggal tiga keluarga Ye Tianpeng, Ye Yunfei secara khusus mengatur lebih dari selusin formasi canggih untuk melindungi kota Tianpeng dari dalam keluar. Bahkan jika Kaisar Surgawi sempurna datang, akan sulit untuk menguraikan formasi tingkat lanjut ini. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengatur formasi teleportasi di rumah tuan kota-kota Tianpeng. Begitu ada bahaya, keluarga Ye Tianpeng dan anggota keluarga Ye dapat langsung berteleportasi ke tanah leluhur orang Miao melalui formasi teleportasi. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengatur lebih dari selusin formasi pertahanan besar di pintu masuk dan keluar alam Suzaku untuk melindungi portal alam Suzaku. Formasi yang diatur oleh Ye Yunfei ini menghabiskan banyak bahan formasi bagi orang Miao. Tetapi Raja Suzaku tidak merasa sedih sama sekali. Karena kekuatan masing-masing formasi yang diatur oleh Ye Yunfei ini sangat kuat,
yang telah sangat meningkatkan kemampuan pertahanan Suzaku Realm. Sekarang bahkan jika sejumlah besar Master Kaisar Langit menerobos masuk, Suzaku Realm dapat menanganinya. Ayah, Ibu, Xiao Fei, aku akan kembali ke benua Hongmeng dan alam Changhuang untuk melihat-lihat. Ye Yunfei datang ke kota Tianpeng dan berkata kepada orang tuanya dan Xiao Fei. Ye Yunfei telah mengetahui dari Raja Suzaku bahwa semua kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengannya di 3000 dunia telah ditekan dan dianiaya. Ye Yunfei akan memeriksa situasinya sekarang. Bunuh semua musuh. Tentu saja Ye Yunfei tahu bahwa itu pasti 3 Kaisar Langit dan Istana Dewa Surgawi yang mengambil tindakan terhadap kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengannya. Dan tentu saja sisi gelapnya. Feier, kamu harus hati-hati. Meskipun Miao Ziqiong enggan menyerah, dia juga menebak situasi benua Hongmeng dan alam Changhuang saat ini, dan tahu bahwa Ye Yunfei pasti akan kembali dan melihat-lihat, jadi dia terus memberitahunya. Bu, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Sekarang, kecuali saya bertemu orang yang kuat di negeri dongeng, Master Kaisar Langit biasa tidak dapat melakukan apapun kepada saya. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Meski begitu, jangan ceroboh. Anda tidak akan pernah salah dengan berhati-hati. Petik 2. Kata Miao Ziqiong. Oke, aku ingat. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada Raja Suzaku, lalu berjalan keluar dari alam Suzaku. Bab 2230. Saat ini, sebuah berita mencengangkan menyebar di antara 3000 dunia. Di antara 3 Kaisar Surgawi, Jinwu dan Yuyue, 2 Kaisar Surgawi yang agung telah jatuh. Dia dibunuh oleh Ye Yunfei. Berita yang mencengangkan ini seperti badai, dan dalam waktu singkat, itu menimbulkan sensasi di seluruh dunia berukuran 3000. Keluhan antara 3 Kaisar Langit dan Ye Yunfei telah menyebar ke 3000 dunia. Karena sebelumnya, 3 Kaisar Agung Surgawi secara pribadi pergi untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei bersama. Tuhanku, tanpa diduga, 2 Kaisar Surgawi, Jinwu dan Yuyue, akan mati di tangan seorang anak laki-laki yang lebih muda. Petik 2. 2 Kaisar Agung, kematiannya terlalu menyedihkan. Apakah ini nyata? Sejauh yang saya tahu, Ye Yunfei hanyalah setengah kaisar, bagaimana dia bisa membunuh 2 Kaisar Surgawi yang agung? Apakah itu berita palsu? Petik 2. Di dunia 3000 ukuran, beberapa orang kagum, dan banyak orang meragukannya. 3 Kaisar Agung Surgawi terkenal di 3000 dunia dan berakar kuat di hati orang-orang, sekarang 2 dari mereka tiba-tiba jatuh, sangat sulit untuk dipercaya dan diterima. Secara khusus, Kaisar Surga yang agung sebenarnya dibunuh oleh seorang anak laki-laki yang lebih muda, yang bahkan lebih sulit dipercaya. Namun segera, beberapa pasukan yang berafiliasi di bawah 2 Kaisar Langit Jinwu dan Yuyue secara pribadi mengkonfirmasi bahwa kedua Kaisar Langit ini memang telah jatuh. Kemudian, berita lain menyebar, yaitu Ye Yunfei telah menembus menjadi seorang Kaisar. Tidak mungkin, dia masih sangat muda, dia telah menembus menjadi seorang Kaisar. Seperti yang diharapkan dari pemuda paling jahat di 3000 dunia kita. Ini benar-benar membandingkan orang dengan orang lain, sangat menyebalkan. Tahun-tahun saya berkultivasi rantai jauh lebih lama darinya, sampai saya hanya berada di ranah setengah kaisar tingkat tinggi. Seorang junior muda benar-benar berhasil menembus menjadi seorang kaisar. Petik 2. Ada yang meratapi, ada yang mengagumi, ada yang iri. Saya sudah lama menyimpulkan bahwa ketiga Kaisar Surgawi sedang dalam masalah, dan itu benar. Di dalam dunia utama, di gunung yang tinggi, lelaki tua buta itu meletakkan tangannya di belakang, melihat ke arah 3000 dunia, dan berkata dengan lembut. Orang tua buta itu telah menyimpulkan jatuhnya 2 Kaisar Surgawi, Jinwu dan Yuyue, melalui teknik deduksi. Tuan, mungkinkah sesuatu terjadi pada ketiga Kaisar Langit? Orang tua buta itu mengikuti 2 anak laki-laki, salah satunya bertanya. Memang benar sesuatu terjadi pada mereka, dan 2 Kaisar Langit, Jinwu dan Yuyue, telah jatuh. Orang tua buta itu mengangguk dan berkata, apakah kedua Kaisar Surgawi, Jinwu dan Yuyue, sudah mati? Bagaimana bisa? Keduanya adalah Master Kaisar Langit tertua di 3000 dunia, meskipun banyak Master Kaisar Langit baru telah lahir di 3000 dunia, kekuatan dari 3 Kaisar Langit harus menjadi yang terkuat. Kecuali jika ada Master dari negeri dongeng, mereka bertiga bisa dibunuh.
Tuan, mungkinkah seorang ahli dari negeri dongeng mengambil tindakan terhadap mereka bertiga? Petik 2. Anak lain bertanya, itu bukan penguasa negeri dongeng. Menurut deduksiku, seharusnya Ye Yunfei yang membunuh dua kaisar surga, Jin Wu dan Yu Yue. Petik 2. Orang tua buta itu menjawab, ternyata Ye Yunfei yang membunuhnya. Kedua anak itu terkejut ketika mendengar kata-kata orang tua buta itu. Tuan, di mana Tian Luo? Jin Wu dan Yu Yue sudah mati, bagaimana kabar Tian Luo sekarang? Petik 2. Tanya seorang anak. Tian Luo sepertinya telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Saya menyimpulkan keberadaannya. Petik 2. Orang tua buta itu menjawab, Tuan, karena kecelakaan telah terjadi pada ketiga kaisar langit, bisakah kita kembali ke 3 ribu dunia? Anak lain bertanya, tunggu sebentar lagi. Selama periode waktu ini, saya berlatih teknik warisan rahasia dengan guru. Tidak akan terlambat untuk kembali setelah saya berhasil memperbaiki rantai teknik rahasia warisan ini. Petik 2. Orang tua buta itu berpikir sejenak dan menjawab, pada saat yang sama, di dunia kecil yang sangat rahasia di dunia dengan 3.000 ukuran. Dunia kecil ini dipenuhi kabut hitam tebal di mana-mana, hampir tak terlihat. Di istana yang gelap, Tian Luo berdiri di depan makhluk yang terbungkus jubah hitam. Jadi kamu milik klan Asura. Makhluk hitam itu memandang Tian Luo dan berkata, ya, Tian Luo mengangguk. Kenapa kamu datang ke dunia 3.000 ukuran? Setahuku, tidak ada keluarga Asura di dunia 3.000 ukuran. Tanya makhluk hitam itu, mengapa saya datang ke dunia 3.000 ukuran? Ini adalah rahasia saya. Tian Luo menjawab, baiklah, klan Asura Anda adalah ras yang sangat kuat, dan saya tidak ingin berkonflik dengan klan Anda. Jika Anda mau, saya bahkan dapat menemukan cara untuk mengirim Anda keluar dari ruang dan waktu yang diblokir ini. Petik 2. Makhluk hitam itu berkata kepada Tian Luo, tunggu sebentar, saya masih ingin menyelesaikan akun dengan Ye Yunfei. Saya tahu bahwa Anda faksi gelap tampaknya ingin melakukan sesuatu dalam ruang dan waktu ini, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengganggu urusan Anda. Saya hanya ingin menyelesaikan akun dengan Ye Yunfei, dan kemudian meninggalkan ruang dan waktu ini. Petik 2. Tian Luo berpikir sejenak dan menjawab, saya mendengar bahwa setiap anggota klan Asura Anda sangat kuat, mengapa Anda begitu lemah? Apa ada yang salah dengan tubuhmu? Petik 2. Makhluk hitam itu bertanya lagi. Ya, ada yang salah dengan tubuhku. Sebagian besar kekuatan saya telah tersegel di tubuh saya, dan saya tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Tapi itu akan dipulihkan nanti. Petik 2. Jawab Tian Luo, jadi itu masalahnya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menangani Ye Yunfei? Meski bakat anak manusia itu sangat bagus, kekuatannya saat ini seperti semut bagiku. Petik 2. Makhluk hitam itu berkata, tidak perlu. Aku tidak ingin berutang budi padamu dari sisi gelap. Aku bisa menghadapinya sendiri. Petik 2. Tian Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, dengan baik. Makhluk hitam itu mengangguk dan berkata, Tuanku, begitu banyak anggota realem kaisar dari faksi gelap kita mati di tangan Ye Yunfei. Haruskah kita mengirim orang kuat dari alam peri untuk menghadapinya? Makhluk dengan kekuatan seorang kaisar surgawi di sebelahnya tiba-tiba berbicara. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa makhluk ini adalah penguasa kaisar langit yang dipimpin oleh faksi gelap yang melarikan diri di alam burung vermilion. Menjadi tidak, tubuh jiwa, dan darah esensi manusia muda ini semuanya baik, biarkan dia terus tumbuh. Buat dia lebih kuat sehingga dia akan lebih berharga. Korbankan dia setelah dia tumbuh cukup kuat. Petik 2. Makhluk hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Tuanku, aku mengerti. Tuan Kaisar Langit dari faksi gelap dengan cepat menjawab, oke, kamu turun. Terus menangkan kekuatan dan Tuan di dunia berukuran 3.000, dan cobalah untuk membagi bagian dalam dunia berukuran 3.000, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk memanen pengorbanan ketika saatnya tiba. Petik 2. Makhluk hitam itu berkata, Tian Luo berdiri dan mendengarkan kata-kata makhluk hitam itu, dan diam-diam terkejut. Hanya saja dia tidak bertanya, karena dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan mencampuri urusan faksi gelap. Bersambung.